dari Badan Eksekutif Mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhadi Setiabudi yang berakreditasi A. Oke, di sini saya sebagai pembawa acara di sini. Ya, oke, perkenalan dulu, nama saya Teti Dwi Andini. Di sini saya bersama rekan saya yang ada di samping saya. Perkenalkan, nama saya Lita yang kemarin udah dipecat ya. Jadi kita lanjutkan. Oke, lanjutkan. Oke, selanjutnya di sini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa banget ya teman-teman. Ada Bapak Ali Mutakim. Beliau mantan Bang Oge. Kita bakal wawancarai nih. Kok bisa sampai ada ngajar di sini, Pak? Gitu ya. Kita simak penjelasannya. Saya memang bukan mantan ya, masih anak pang. Oh, masih. Masih menjadi anak pang. Jadi masih turun ke jalan gitu sama anak-anak pang gimana. Karena dari situ saya mempelajari ilmu sosial. Bagaimana cara kita menghargai orang lain. Jadi bukan masalah tentang penampilan. Tapi masalahnya itu ada di hati. Gitu. Karena yang namanya pendidikan itu yang untuk merubah perilaku seseorang. Gitu. Pendidikan itu untuk merubah perilaku seseorang. Nah, entah itu perilaku berpikirnya, cara berpikirnya, atau perilaku dalam tindakannya. Nah, kenapa seperti itu? Karena agama kita itu sudah mengajarkan bahwa Kanjeng Nabi itu diutus yang terakhir untuk memperbaiki akhlak. Akhlak itu dari hati. Iya. Gitu. Oke. Jadi meskipun saya anak pang, harus tahu agama dong. Mantap. Oke. Gitu. Anak pang soleh ya, Pak. Katanya sih soleh tapi salah. Gitu. Boleh diceritain sedikit, Pak, dari perjalanan hidup Bapak yang tadinya di Jalan Pang Oge sampai sekarang kok bisa sampai ngajar di sini menjadi dosen UMUS gitu. Menjadi dosen di Universitas Muhadi Setiabudi. Oke. Berarti yang ditanyain ini rekam jejaknya ya? Iya. Aduh. Saya malu ini kalau saya ditanyain tentang rekam jejaknya ya. Karena apa yang saya lakuin itu sangat jauh berbeda dari khayalan-khayalan semua orang. Kenapa? Karena di umur saya yang masih belia, di masa-masa remaja antara usia 12 sampai 15 tahun, itu saya sudah turun ke jalan. Jadi saya sudah nonton anak-anak pang konser kayak gitu, turun di jalan, ya kenal sama dunia-dunia hitam seperti apa, ABCD-nya itu seperti apa, saya tahu semuanya di situ. Itu ketika usia remaja. Tapi bukan saya ikut-ikutan, saya cukup untuk mengetahui sisi gelapnya aja. Sudah sedemikian rupa itu di tahun 2002 sampai 2005. Padahal di tahun itu saya adalah anak pesantren. Nah, sekalian sambil nyantri saya mengetahui dunia putih, saya juga harus mengetahui tentang dunia hitam. Dua-duanya jadi saya pelajari di situ. Biar seimbang ya antara Biar hitam dan putih. Menarik. Hitam dan putih. Jadi bagaimana kita harus ngeren perbuatan yang tidak baik itu dari agama, dari dunia putihnya seperti apa. Dan ketika sudah tadi kita sudah melakukan hal baik, kita jangan sampai sombong. Karena apa? Kita harus bisa melihat ke bawah. Itulah kegunaan dari agama. Itu dari tahun 2002 sampai 2005. Nah, saya dulu waktu itu pesantrennya itu di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, atau lebih dikenal itu pesantrennya Gus Dur, karena di situ makamnya Gus Dur. Gitu. Dan lebih dikenal lagi di situ adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kebetulan saya adalah santri anak terakhir dari Mbah Hasyim, yaitu Kiai Haji Yusuf Hasyim Asy'ari yang biasa dipanggil Pak Ud. Dipanggilnya Pak Ud. Berarti masih keturunan Kiai Hasyim Asy'ari gitu ya? Iya, waktu itu. Nah, terus saya setelah itu pindah nih ke
daerah Brebes untuk melanjutkan SMA di Brebes. Setelah SMA di Brebes, terus saya melanjutkan lagi kuliah di Yogyakarta sampai tahun 2019. Itu saya kuliah di Yogyakarta. Setelah 2019 saya lulus dari Jogja, saya kembali ke Brebes untuk melanjutkan misi saya. Untuk bukan melanjutkan ya bahasanya apa ya? Untuk menerapkan misi saya. Ya, Karena kalau- sebelumnya itu saya sudah punya misi gitu. Oh iya, kalau boleh tahu misinya apa nih Bapak, dari Brebes pergi ke Jogja, kembali lagi ke Brebes itu? Berarti bukan dari Brebes ke Jogja dulu, dari Brebes ke Jombang. Oh iya, Jombang, Jombang. Dari Brebes ke Jombang, Brebes ke Jogja kayak gitu. Brebes Jombang, balik lagi ke Brebes, keluar lagi ke Jogja kayak gitu kan. Balik lagi ke Brebes. Itu saya sebelumnya sudah punya misi. Misi saya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah saya, di wilayah Brebes. Itu sangat luar biasa ya teman-teman ya. Dan misi saya selanjutnya, setelah saya sudah membangun, meningkatkan mutu pendidikan di wilayah Brebes, saya harus punya yayasan pendidikan di Brebes ini. Dari mulai tingkat TK, ya kan, anak-anak PAUD itu, nah pendidikan anak usia dini sampai dengan tingkat universitas juga, kayak gitu. Itu visi saya selanjutnya, gitu. Jadi ada misi dan juga harus memiliki visi. Nah, jangan kita bicara tentang rekam jejak, kita juga harus berbicara tentang ide dan gagasan. Kayak ranah politik gitu ya. Kita tahu lah seperti itu. Biasanya itu. Kita harus punya ide dan gagasan dulu, baru kita buktikan rekam jejak kita seperti. Ngomong-ngomong tentang rekam jejak nih teman-teman, Pak Alim ini sendiri berpengalaman juga nih di bidang IT. Mari kita kulik semua bersama ya teman-teman. Oke, masalah pengalaman ini sebetulnya enggak ya. Karena ya saya belajar itu secara otodidak. Dari SMP sih sebenarnya. Dimana di SMP itu dulu saya di Tebuireng Jombang, itu saya diajarkan pertama kali dari Office yang biasa kita kenal, ada Word, ada Excel gitu, ada PowerPoint. Itu mulai dari situ sampai dengan merakit komputer. Nah setelah itu baru saya kembali lagi ke Brebes. Itu saya nggak menemukan di SMA itu untuk melanjutkan apa yang sudah saya pelajari sekolah-sekolahnya. Saya belum menemukan. Kebanyakan itu di wilayah Brebes waktu tahun 2005 itu masih belajar tentang Office, membuat surat lah, ngitung pakai Zoom if lah, itu untuk Excelnya, terus untuk tampilannya itu pakai PowerPoint jarang banget yang bisa. Sedangkan saya sudah dipelajari itu waktu itu di SMP gitu loh. Nah, saya bingung apa nih yang salah di Brebes seperti itu. Itu zaman dulu Jadi, seperti itu. ibaratnya gue udah kering loh, baru nyemplung gitu ya. Nah, intinya gitu. Sulit masih sedikit gitu. Jadi disitulah saya off nih untuk belajar IT. Saya off. Terus saya kebetulan punya temen yang memang beda tingkatan, agak jauh, beda 5 tahun kurang lebih, itu kuliah di Jogja. Nah, dia ambil jurusan IT. Dari situlah saya termotivasi lagi nih. Termotivasi untuk belajar desain. Untuk belajar tentang pemrograman, untuk belajar tentang web kayak gitu. Dan lain sebagainya itu dari kakak tingkat. Kayak gitu. Temen yang beda tingkatan jauh, kurang lebih sekitar 5 tahunan lah gitu. Bukan cewek ya, tapi cowok. Kayak kalau cewek beda lagi nih. Modusin. Ya berarti gimana caranya nih, karena di Brebes itu masih kurang SDM-nya. Bapak nggak mau tuh stuck di situ aja gitu. Ya kalau Jadi ada teman. Kalau SDM sih menurut saya di Brebes itu nggak kurang. Cuma sarana dan prasarana yang diberikan itu masih kurang. Kalau misalkan kita berbicara tentang SDM, banyak profesor-profesor dari Brebes. Contoh, waktu saya kuliah ada namanya Prof. Aman.
Prof Aman ini asli Salem, asli dari Brebes, Asli Brebes. ya kan? Anehnya kenapa dia nggak balik ke Brebes? Kenapa beliau nggak balik ke Brebes? Karena sarana dan prasarannya untuk untuk beliau bisa mengembangkan Brebes mungkin tidak dikasih gitu, atau tidak didukung beliau untuk membangun daerah seperti apa. Kita juga nggak tahu. Padahal beliau itu sebenarnya ahli sejarah, ahli dalam bidang sejarah, yaitu Prof Aman dari Brebes. Ada lagi satu lagi Prof Hamidah, dia asli Brebes. Asli Brebes, beliau kalau nggak salah ini Brebesnya apa namanya? Daerah Saditan. Dalam? Oh, Pesantunan. Ya. Nah, satu lagi nih Prof Hamidah, beliau itu asli dari daerah Pesantunan. Kenapa beliau ada di Jakarta? Kenapa beliau mengembangkan dari Jakarta? Gitu. Karena apa? Sarana dan prasarana di sini belum mencukupi. Nah, itu di situ. Sama halnya saya ketika dari Jombang kembali ke Brebes, itu sarana dan prasarananya belum mencukupi. Kenapa? Pertama, satu masih belajar Excel, masih belajar Office, gitu. Masih belajar Office, udah gitu, tahu nggak? Satu perangkat 3 orang, 4 orang sampai 5 orang, yang kerja cuma 1 orang, coba. Mau mengertinya dari mana itu? Kan aneh dari situ. Aduh, mau gimana ini? Sampai akhirnya saya sendiri yang sudah memiliki pengalaman dari situ, itu bukan lagi menjadi siswa, tapi menjadi pengajar. Jadi disuruh ngajarin teman-teman lah, saya bingung. Ngajarin teman-teman, mana teman-teman sendiri lagi kan, pada susah diaturnya. Apalagi ketika sudah nggak ada guru di dalam kelas, wah udah. Yang namanya ribut, gitu. Tadi sini mau buka apa, di sini buka apa, di sana buka apa. Udah nggak kondusif. Nah itu udah nggak kondusif. Terus saya juga bingung, saya kan bukan basicnya dari guru gitu kan waktu zaman dulu. Nah, zaman dulu saya belum belajar tentang keguruan, tapi suruh mengajar untuk teman-teman seangkatan saya waktu kelas 1 SMA itu. Nah itu ya saya bingung juga apa yang mau saya ajarkan gitu. Cuma ada satu ide, saya cari-cari surat nih. Teman-teman suruh bikin surat aja udah di situ. Cuman gitu aja. Nah, dari situlah ya tadi apa ya namanya? Tadi bukan pengalaman. Tapi apa tadi pertanyaannya? History. Kayak mungkin itu sedikit pengalaman ya Pak. Tentang cerita dari pengalaman Pak Alim di dunia IT, dari Brebes ke Jombang, balik lagi ke Brebes, ke Yogyakarta. Tapi BTW ya Pak, nih airnya mana Pak? Iya. Sedikit kering ya guys ya. Kering. Maaf nih Pak sebelumnya. Iya, tim boleh itu minta tolong air ya, kopi untuk bintang tamu kita kali ini. Terima kasih. Kayaknya saya kenal ini kopinya. Kopi apa nih Pak? Berasa kayak numero uno gitu iklannya. Ya, silakan Pak. Oke. Terima kasih. Ya. Saya coba seruput dulu. Seruput. Sedikit Iya. plong ya, sedikit. Boleh minta air putih? Ngelunjak ya. Ya sebagai bintang tamu kan wajar dong, kita harus bisa gitu, harus minta. Mantap. Untuk tim kita selalu menyediakan siap sedia. Barangkali mau nambah Indomie juga ada Pak. Tapi ini nggak langsung beli kan? Nggak, Tapi Pak. ada dingin-dinginnya kayak gini. Emang le mineral ini seperti ini gitu? Iya Pak. Emang dari Oh gitu. Tapi agak dingin-dingin kayak gini. Padahal saya lihat di sini itu nggak ada kulkas loh. Itu diambil langsung dari pegunungan Pak. Oh, pegunungan gitu. Pegunungan mana nih? dari mata Dekat air mana? yang sesungguhnya.
Kalau mata air berarti matanya di mana? Di Di air. depan apa belakang? Nggak tahu. Udah, ini bahas apa ya? Oke, thank you Tim, thank Ya, you. silakan Pak. Ini saya baru minum le mineral loh. Bener kata iklan katanya. Le Serius, mineral Pak? itu ada manis-manisnya gitu. Entah saya habis minum kopi atau memang bener le mineral itu memang ada manis-manisnya. Tolong Le Mineral endorse kami. Tapi kita belum endorse ya kayaknya. Ini kan baru dipecat. Ini kayaknya mungkin 2 minggu Iya. lagi nih dipecat nih hostnya. Ini baru dipecat balik lagi. Kagak ada belum. Iya, Pak. Kita cari kantor baru nanti. Iya. Oke. Lanjut nih, Pak. Oke. Ngomong-ngomong masalah IT nih, Pak. Ya kan, penggunaan media sosial sekarang itu hampir semua kalangan, entah itu dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua gitu kan, pasti banyak banget tuh Pak. Nah itu tuh muncul permasalahan Pak, masalah kayak mulai dari anak kecil nih kecanduan main gadget gitu Pak. Kecanduan main gadget. Menurut Bapak gimana sih Pak buat agar kita sebagai orang tua atau orang yang dewasa dapat membimbing anak-anak dalam bermain gadget, sedangkan di era sekarang ya nggak mungkin dong kita nggak main gadget gitu. Informasi kita dapatnya dari gadget seperti itu. Oh gitu. Oke, kalau kita bicara tentang anak-anak sekarang yang sudah main game gitu, itu sebenarnya dari orang tua. Ya kalau misalnya kita udah dewasa nih, kita kan udah dewasa, ya jelas lah kita udah mahasiswa gitu sekarang. Tapi untuk saya sendiri memang udah tua kayak gitu. Iya masa saya ikutan muda gitu kan. Saya kan udah tua, udah kepala 3 lagi kan. Nah di sini kalau misalkan kita berbicara tentang anak-anak yang suka bermain gadget, itu kita melihat dulu apa yang seharusnya kita berikan kepada anak-anak. Iya. Kita nggak kasih gadget, kita nggak kasih handphone, ya kan? Kita juga salah. Kenapa? Karena sekarang zamannya adalah zaman digital. Beda ketika semasa saya nih, semasa saya ini masa saya itu zamannya zaman televisi. Anak-anak lebih suka nonton televisi. Apalagi kalau hari Minggu, dia nongkrong nih dari jam 5 pagi, itu sudah ada film kartun. Sampai dengan jam 3 sore. Itu anteng aja udah di depan TV. Dan biasanya nongkrongnya di rumah yang orang masih udah punya TV gitu Udah ya punya Pak. TV. Nah, kalau saya tanya nih ketika Mbak Lita sebagai host nih sama Mbak Dini sebagai host. Nah, ketika masa kecil kecenderungan apa bermainnya? Bermainnya- bersama teman-teman. Iya, Ya, Pak. permainan tradisional seperti itu, Pak. Oh gitu, Iya. bermainnya permainan tradisional. Iya. Sama berarti sama kami kayak gitu. Jadi kan untuk gadgetnya itu belum masuk. Berarti zaman dulu bukan era society. Belum era industri juga, tapi era apa nih? 2.0 apa 3.0? 3.0. 3.0 berarti era apa itu? Era apa ya? Sebagai mahasiswa masa nggak Iya. tahu, kan lucu. Oke, era 3.0. Nah, kita kupas lagi nih, era 3.0 itu untuk mengenal lingkungan seperti apa. Betul. Kayak gitu. Dan di masa-masa tahun 2000-an itu adalah masa-masa milenium, transisi dari Orde Baru ke era reformasi yang sekarang kita nikmati gitu. Itu transisi, banyak yang perubahan yang harus dirubah. Lebih simpel lagi waktu itu tahun 2000-an gitu kan. Tahun 2000-an waktu itu presidennya Gus Dur. Nah, Gus Dur ini menghilangkan satu sub pemerintahan yaitu Menteri Penerangan. Itu dihilangkan sama beliau. Kenapa? Apa yang harus diterangi? Itu pertama. Yang kedua, isinya cuma korupsi tok. Bukan tikusnya yang banyak, tapi lumbungnya sudah dipenuhi sama tikus, sudah dikuasai sama tikus. Itu jawaban realnya dari Gus Dur. Menghilangkan satu sub kepemerintahan, yaitu Menteri Penerangan.
Nah, itu kan masa-masa transisi nih. Iya. Nah, sama juga dengan kita balik lagi tentang permainan anak-anak kecil. Zaman dulu kita masih bermain dalam lingkungan, Betul. ya kan? Paling banter kita bermain dengan teknologi itu dengan PlayStation. Iya. Iya. Dan itu pun jarang, satu desa yang punya PlayStation itu, jarang banget, apalagi gamebot Iya, gitu kan gamebot itu, gitu. wah hanya orang-orang kaya aja Orang nih, kayak orang berduit. orang-orang PSP berduit, gitu ya, orang-orang Pak. yang wah banget nih, gitu kan. Betul. Nah, itu zaman-zaman kita dulu, tapi zaman sekarang permainan seperti itu kan udah ditinggalin. Iya. Nah, apalagi yang Sudah anak-anak diganti. ajar layangan nih, Iya. kayaknya nggak ada. Nggak nih. ada, Pak. Jarang nih. Udah pada Malah yang ngajar layangan Iya. tuh malah yang tua-tua, betul. ya kan, aneh tuh. Sudah. Terus permainan gerobak sodor, Iya. permainan karet kayak gitu, permainan wayang, mana ada Iya sekarang? benar. Udah sangat jarang dijumpai ya. Sangat jarang dijumpai di lingkungan. Tetapi kita bisa menjumpainya di smartphone. Betul, Pak. Permainan itu akhirnya digitalisasi sama orang IT sebagai permainan dalam smartphone. Makanya tadi kecenderungan untuk bermain gadget. Gadget, betul. Zaman dulu itu ada perang-perangan nih anak-anak. Ya kan pakainya pistol-pistolan yang pakai peluru kecil-kecil itu. iya. Dari kertas. Iya kan? Sekarang ada namanya permainan pistol-pistolan seperti itu, peperangan pakainya FF. Free Fire. Ya, bocil Betul begitu kan? Betul, Pak. Sama aja aslinya permainannya, cuman digitalisasikan. Makanya di sini ya kan di kurikulum MBKM pemerintah zaman sekarang ya kan, pemerintah tahun 2020 berapa sih, 2019 ya, dari 2019 sampai 2024 ya. Nah, pemerintahan masa Bapak Presiden kita Jokowi yang kedua, Ya. menteri kita yaitu Menteri Nadiem Makarim itu meluncurkan sebuah kurikulum baru namanya kurikulum MBKM, yang dimana di dalamnya ini Menteri Nadiem Makarim ini khusus untuk Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan itu ada yang namanya pembelajaran digital. Kenapa? Karena pembelajaran sekarang itu nggak konvensional lagi, ya kan, nggak manual lagi, apalagi kita baca buku kayak gini di perpus ini. Sekarang udah digitalisasikan, gitu. Di bukunya ada, perpusnya ada, ya ada, fisiknya ada, ya kan? Karena apa? Yang namanya digitalisasi itu kita butuh perangkat. Selain perangkat kita juga harus tahu manual. Manualnya seperti apa? Yaitu kita harus bisa membaca buku. Maka perbanyaklah kalian untuk membaca. Karena dari zaman dulu juga, dari zaman dulu nih, zamannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau mengajarkan kita untuk ikro, yang artinya baca. Karena dari membaca kita mempunyai ilmu pengetahuan. Dari ilmu pengetahuan kita akan berperilaku sesuai dengan apa yang kita ketahui. Sehingga perilaku kita juga akan menjadi lebih baik di situ. Lebih enjoy lah. Ya, jadi mungkin dari era dulu ya Pak, itu masih pengenalan lingkungan, kemudian di era sekarang yang sudah digitalisasi seperti itu, dengan adanya pembelajaran digital itu kan mempermudah sekali ya Pak ya tentunya. Mempermudah. Iya, dapat mudah banget nih kita mau baca buku ini dari gadget aja ya. Kita udah sebentar. bisa Yang langsung mempermudah dapet. itu mempermudah peserta didiknya atau mahasiswa, atau mempermudah dosen atau gurunya. Dua-duanya sih. Dua-duanya sih. Pernah nggak observasi misalnya ke sekolah, guru membelajarkan tentang penggunaan media pembelajarannya sebagai media pembelajaran untuk tema-tema yang harus dipelajari peserta didiknya itu menggunakan media pembelajaran apa enggak nih? Jangan-jangan masih konvensional di daerah kita. Buat apa adanya pembelajaran digital? Betul. Mungkin ada beberapa sih ya yang sudah, tapi kebanyakan belum seperti itu. Apalagi SD di desa ya, di desa SD itu di masih desa. Oh, masih seperti itu. masih Pak. Di Oh, desa gitu. saya masih. Terutama daerah mana ini kalau Larangan, saya boleh tahu? larangan. Oh, Larangan. Iya. Daerah Larangan Brebes.
Masih ada yang menggunakan metode konvensional seperti itu berarti. Ada beberapa, Pak. Padahal saya tadi hanya mengira-ngira saja loh. Iya. Karena sekarang kan udah zamannya MBKM. Nah, berarti dari situ ada masa transisi. Iya kan? Harus diadakannya sebuah proses. Proses itu membutuhkan waktu. Iya. Tidak langsung ketika menteri sekarang yaitu Pak Nadiem Makarim, Pak Nadiem Makarim ini, Mas Nadiem ya. iya, atau biasa dipanggil Mas Mas Nadiem atau Nadiem. Mas Menteri gitu kan. Mas Menteri. Nah, meluncurkan kurikulum baru yaitu MBKM, langsung diaplikasikan semuanya bisa, nggak bisa seperti itu. Iya. Harus ada pelatihan. Betul. Dilaksanakanlah diklat. Ketika tadi melakukan pelatihan, kita dihantam badai, yaitu badai COVID-19 katanya gitu. Wah, dari Si situ COVID, stres banget kan. Bagaimana nih cara mengaplikasikan MBKM supaya hasilnya bisa sempurna sesuai dengan tujuan, visi dan misinya seperti apa untuk membangun Indonesia. Karena untuk membangun Indonesia jangan salah nih teman-teman sebagai mahasiswa ya kan di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan itu harus tahu dan harus bukan menghafal ya bahasanya, harus bisa memaknai tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kita harus bisa belajar dari situ gitu loh. Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kenapa? Karena semuanya ya kan generasi-generasi emas nih itu berawal dari pendidikan. Entah itu pendidikan agama, entah itu pendidikan umum. Karena pendidikan sendiri kan dibagi menjadi 3 toh. Pendidikan formal, informal, sama formal, informal sama non formal dong. Kalau formal kan berarti Masih yang di sekolah ada di lembaganya. sekolah, di seperti- lembaga, di instansi gitu kan. Instansi. Informal berarti ada di dalam keluarga. Keluarga. Tetapi kalau non formal itu berarti ada di lingkungan. Lingkungan. Nah, seperti itu. Betul Pak. Iya. Mengenai lingkungan nih ya Pak, kita kan dalam bermedia sosial ya. Apakah itu bakal mempengaruhi kemampuan kita untuk berinteraksi dengan lingkungan gitu Pak? Apakah itu bisa mempengaruhi kita dalam berinteraksi kepada lingkungan? Betul Pak. Bisa, Pak. Contoh, ada suatu penelitian di mana orang rumahan, jarang banget keluar rumah. Ketika di suatu saat dia itu ditarik oleh temennya untuk keluar dari rumah, untuk bermain, bergaul. Dia bingung bagaimana harus bermain. Gitu kan? Karena dia harus mempelajari watak apa dan lain sebagainya dari setiap masing-masing orang. Itu dia nggak mempelajari itu. Sedangkan dia no lab gitu ya. Iya. Kalau sekarang sih bisa dikatakan no lab banget gitu ya. Nah, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Iya. Itu mereka bingung jadinya apa, di luar itu ya diam-diam aja udah. Nah. Bingung kita mau ngobrol seperti apa. Bener. Itu kayaknya nggak nyambung dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Jadi khususnya kalau misalkan kita bermain dalam dunia maya, kita juga harus bermain di lingkungan tempat tinggal kita dulu gitu, di lingkungan sekitar kita menjadi tempat tinggal. Karena apa? Karena disitulah kita akan belajar tentang pendidikan non formal. Ada baik buruknya, semuanya pasti ada baik buruknya, baik di pendidikan formal, informal maupun non formal. Tetapi kita dari perbedaan itu, ya kan, dari yang tidak baik atau yang baik, dari perbedaan itu kita bisa menyatukan mereka semua dengan satu tujuan. Apa tujuannya? Masing-masing tujuan gitu. Kalau misalkan kita tujuannya dalam agama, kita akan disatukan dalam wadah yang berbentuk agama. Sekarang agama kita apa? Islam. Berarti di situ semua yang menganut agama Islam akan terbungkus dalam kain atau wadah agama Islam. Kayak gitu. Pun juga dengan agama-agama yang lain. Adanya orang no lab nih kayak gitu butuh juga tuh dia buat bersosialisasi dulu sama lingkungannya seperti itu ya Pak. Tapi Pak, terkadang ya ada beberapa orang menurut survei gitu ya. Surveinya dari mana nih? Ini perlu dipertanyakan Ada ini, juga ada nih. survei. Dia itu bukannya ingin menjadi orang yang no lab gitu loh Pak. Tapi menjauhi gitu. Takut
adanya terjadi pelecehan Iya. seperti Mbak Dini ya, seperti kasus nih sekarang banyak dari media sosial kayak gitu, entah itu dari lingkungan, seperti itu kan banyak Pak. Ya, di mana apalagi sekarang itu kan ya Pak, maraknya pelecehan seksual, kekerasan pelecehan seksual itu di lingkungan masyarakat ya. Dari online ataupun secara langsung itu banyak banget ya Pak ya. Dan menurut Bapak gimana Agar kita bisa menghindari tuh Pak hal-hal seperti itu. Oke, agar kita bisa menghindari pelecehan seksual ya betul. baik secara offline Maupun maupun online-nya, online ya. gitu. Kalau offline kan kita tahu apa sih yang bisa menjadi daya tarik Iya. orang melakukan perbuatan yang tidak baik, sehingga timbullah tadi pelecehan Seksual. Pelecehan seksual itu bukan hanya kepada wanita saja, kepada pria juga sama. Tetapi kebanyakan yang melakukan pelecehan seksual itu adalah seorang pria. Gitu. Karena daya tariknya tadi wanita. Padahal nih, kalau kita berbicara dalam agama, ya kan mengenai ini pelecehan seksual, kita bisa membaca kitab Qiratul Uyun, di mana di dalamnya dijelaskan bahwa laki-laki itu cuma memiliki satu hawa nafsu, di mana sangat berbanding Balik dengan wanita. dengan wanita. Perbandingannya itu sangat jauh. Wanita punya 9, laki-laki cuma Satu. Kalau ibarat dilogikakan, berarti yang melecehkan adalah aslinya Wanita sendiri. dari perempuan sendiri kepada laki-laki, itu diibaratkan. Tapi kita bisa melihat contohnya, kebanyakan lelaki yang melakukan perbuatan yang tidak baik seperti itu. Nah, untuk menghindarinya, ya kan, kalau saya sebagai laki-laki nih berkaca saya pribadi sebagai laki-laki, saya melihat wanita. Itu saya melihatnya pertama itu dari pakaian, dari segi pakaian. Jangan sampai pakaian apa yang kita pakai itu menimbulkan daya tarik, Iya. gitu. Entah dari warnanya yang mencolok, yang memamerkan lekuk tubuh kita seperti apa, itu jangan sampai seperti itu. Oke, perempuan memang bodinya bagus, tidak seperti laki-laki. Laki-laki mah kotak-kotak aja udah. Laki-laki kalau bagus, pengen kelihatan tubuhnya bagus, itu ikut binaraga. Gimana nanti kelihatan nih otot-ototnya seperti apa, itu baru bagus. Tetapi kalau perempuan beda. Perempuan itu ketika tadi terbuka seperti itu bukan malah kelihatan bagus atau kelihatan tadi orang lain nafsu, enggak, malah laki-laki memandangnya jijik. Gitu. Bukan bagus. Kebanyakan laki-laki melihatnya jijik. Karena apa? Itu harusnya kodratnya menjadi kodrat dari laki-laki, bukan kepada perempuan diterimanya seperti itu. Jadi perempuan memang bisa, tapi harusnya kepada laki-laki. Kenapa bisa seperti itu? Kita balik lagi nih ke agama, ya kan? Auratnya laki-laki sama auratnya perempuan. Perempuan itu yang boleh ditonjolkan itu apa? Sedangkan laki-laki dari mana sampai mana, gitu kan? Iya. Kalau perempuan nih bahasanya, yang ditonjolkan itu apa? Telapak tangan Sama Sama muka. muka. Iya. itu yang boleh ditonjolkan. Tapi kalau laki-laki yang harus ditutup apa? Iya, dimulai dari pusar sampai lutut. Beda kan? Beda jauh kan? Yang ditonjolkan sama yang harus Ditutup. ditutup. Itu dalam bahasa agama. Bungkusnya seperti itu. Berarti semua itu berpatok dengan agama ya Pak ya? Berpatok dengan agama. Itu kalau misalkan dalam offline. Offline. Online apakah sama berpatok dari agama? Jelas. Karena sebelum adanya online itu dari offline dulu. Iya. Kegiatan-kegiatan yang ada di offline itu bisa dinarasikan oleh orang-orang yang mengetahui dalam dunia IT, ya kan? Itu bisa dijelaskan dalam bentuk gambar, dalam bentuk video, dalam bentuk narasi seperti apa dan lain sebagainya. Nah, itu bisa menimbulkan juga nanti syahwat-syahwat dari
yang melihatnya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Ada kasus juga dari perempuan, pernah saya baca nih dari daerah mana gitu, seorang ya jadi perempuan itu sampai apa namanya, bukan menginapkan laki-laki tapi menculik laki-laki sampai 11 hari, tapi laki-lakinya ini masih remaja, sedangkan dia sendiri seorang janda. Remaja sama janda berbeda jauh kan dari umur. Iya, benar sekali. Sangat Masih di bawah umur gitu ya Pak. Masih di korban. bawah umur gitu. Ini sebuah perilaku yang sangat menyimpang. Pun juga sebaliknya, yang laki-laki sama anak kecil, Iya. atau ya naudzubillah yang sekarang itu yang saya tahu adanya LGBT. Iya. Itu sampai dipamerkan di dalam media-media sosial kayak gitu. Betul banget Itu Pak. wah, bungkus agamanya di mana itu? Tapi bagusnya lagi, di Indonesia LGBT ini sangat tertekan. Kenapa? Karena di sini mayoritas beragama Islam. Benar. Gitu. Mau seperti apa dan lain sebagainya, LGBT di sini sangat tertekan. Tapi tetap ada Pak di Indonesia. Tetap ada. Wow. Tetap ada gitu. Untuk dunia-dunia seperti itu tetap ada. Meskipun ya Allah sudah membinasakan kaum seperti itu sebelumnya. Pertama kaumnya Nabi Lut. Yang kedua adalah daerah Pompei yang ada di Italia. Ya, kita udah tahu nih mereka azabnya gimana. Diberikan azab sama Allah seperti apa. 2 kali Allah mencontohkan hal seperti itu. Betul. Secara langsung. Ya. Ya kan? Hai kaum Sodom, musnahlah kau. Ya itu contohnya. Betul Tadi itu, Pak. ada kaum Sodom, terus juga orang-orang yang tadi sudah terjerembab dalam dunia hitam seperti apa, yaitu tadi adanya kasus pelecehan seperti itu. Pelecehan tadi juga bisa dilakukan oleh pria maupun wanita. Kayak gitu. Nah itu jangan sampai kita menyalahkan hanya satu gender, tapi kita menyalahkan orang yang tidak bisa menahan hawa nafsunya. Tidak bisa mengalahkan hawa nafsunya, syahwatnya seperti apa dan lain sebagainya, karena semuanya timbul dari situ. Nah, yang namanya hawa nafsu sama syahwat itu pertama kali tadi terangsang sama penglihatan mata kita, gitu. Jadi cara kita berpakaian, cara kita memilih pakaian itu seperti apa dulu nih, ya kan? Cara kita berpakaian tadi jangan sampai mencolok, ya kan, kelihatan tubuhnya. Terus dari segi warna juga dilihat yang umum aja lah, jangan mencolok. Misalkan kerudung warna merah mentereng nih, emang pede? Kayak mau kampanye aja. Bajunya kuning dikiranya Golkar. Terus bawahannya pakai biru dikira Demokrat. Ini partai koalisi apa gimana? lebih ke Kan jemuran gitu. berjalan sih. Itu kan menarik daya. Daya tarik itu. Nah, daya tarik mata seorang pria. Gitu. Akhirnya melirik nih ke wanita. Nah, wanita pun juga bisa dilihat dari segi penampilannya. Contoh, pakaiannya tadi udah biasa nih. Ya kan? Warnanya biasa, pakaiannya juga nggak ketat. Kayak ada tapinya, stugel segini di atas lutut, itu kan banyak banget. Iya. Coba kita lihat nih orang-orang kantoran, ya kan, pakaiannya di atas lutut roknya. Memang di sininya pakai jas, ininya di bawah, di atas lutut. Mau gimana coba? Gimana lelaki nggak mau ngelirik? Tetap aja namanya lelaki pasti ngelirik. Jadi perbuatan pelecehan di situ akan banyak dilakukan oleh seorang pria, gitu. Artinya kesalahan itu bukan dari pria juga. Nah, karena dia mudah terangsang, tahu seperti itu, ya wis, timbullah perbuatan yang tidak baik yang biasa kita namakan perbuatan pelecehan seksual. Udah melakukan seperti itu, anehnya lagi di zaman sekarang itu divideokan dan seneng orang-orang itu ketika melakukan hal seperti itu.
itu kan, waduh, saya berpikir ini pendidikannya dari mana? Apakah dari rumah diajarkan seperti itu atau dari sekolahan juga Itu seperti itu? otaknya di mana gitu ya Pak. Bukan tadi kamu di mana dengan siapa lagi nyanyinya? Iya, Otakmu di otaknya mana? di mana gitu. Otaknya digadaikan di mana? Kan kayak Betul, gitu. iya. Nah, tapi dari situ itu bukan masalah otak lagi. Harusnya di hati. Hatinya ya Pak, akhlaknya. Hatinya bagaimana nih? Apakah sudah tidak memiliki hati atau bagaimana? Sampai-sampai perbuatan-perbuatan tadi yang tidak baiknya itu bisa divideokan dan diviralkan dalam media sosial. Sama dianya sendiri. Kan aneh. Iya, betul banget sih Pak. Nah. Kayak gitu banyak. Tapi Pak, mungkin kalau hal-hal seperti itu ya Pak, banyak orang yang misalkan dirinya tuh disalahgunakan gitu Pak. Kayak data pribadi misalkan kayak di media sosial nih, banyak disalahgunakan. Misalkan akun kita kehack atau ada kebocoran data seperti itu Pak. Pasti kan kita nggak bisa dong menghindari hal-hal kayak gitu, kayak apa ya, keamanan ya, lebih ke keamanannya Oke. kayak gitu. Untuk mengamankan akun-akun kita dari hacker, Iya. itu hasilnya berawal dari Gmail dan nomor HP. Gmail kita sama nomor HP kita. Di sini kalau misalkan teman-teman nih, ya kan, melihat di sini di smartphone, coba ya dibuka aja. Nah, di smartphone ini kalian masuk ke pengaturan. Di situ nanti akan ada yang namanya akun dan pencadangan atau layanan Google. Iya, ada. Nah, layanan Google. Coba masuk ke situ, terus kelola akun Google kalian masing-masing. Kelola akun Google-nya. Itu nanti akan ada tampilan nih. Nah, tampilan kita bisa lihat di dalam keamanan. Iya Pak. Contohnya seperti ini. Keamanan. Ini sudah keamanan nih. Nah, kita pertama harus memverifikasi Gmail kita ke verifikasi 2 langkah. Pertama di smartphone kita yang kita pakai sekarang ini, sama nomor HP kita. Nomor HP kita jangan sampai mati. Karena nanti kalau mati sama providernya itu dibuatkan lagi dan dipakai orang lain. Itu akan nyangkut. Akhirnya akun kalian bisa dihack. Betul. Gitu. Terus kata sandi ini hanya kalian yang tahu. Dan diusahakan jangan disimpan, biasa aja. Oh, seperti itu ya Pak. Berarti mungkin bagi orang-orang yang gonta-ganti nomor kayak gitu itu juga nggak boleh ya Pak. Kurang aman lah ibaratnya. Iya. Dan nanti kita di sini akan mengetahui nih akun kita itu terkoneksi sama apa aja. Kayak misalkan saya ini dari ada game, ada LinkedIn kayak gitu. Jadi akun kita bisa terkoneksi sama apa aja kayak gitu. Misalnya sama aplikasi-aplikasi yang berbahaya, malware gitu kan, yang namanya malware, itu langsung kita putuskan dari sini bisa. Nah, terus dari sesi ininya, sesi perangkat. Ini bisa kita kelola semua perangkat nih. Kita tahu nanti akun kita itu nyambungnya di perangkat mana aja. Itu bisa kita putuskan juga dari sini. Gitu. Itu dari Gmail kita, dari Google kita, semuanya ada di sini. Iya Pak. Mungkin kalau teman-teman pengen tahu ini seperti ini nih. Gitu. Iya. Itu harus kita buat keamanannya sedemikian rupa. Berawal dari situ dulu. Iya siap. Mungkin itu bagi teman-teman ya. Sekarang kan karena banyaknya banget nih akun-akun yang kena hack kayak gitu ya. Mungkin bisa melakukan itu buat antisipasi kayak gitu agar tidak adanya penggunaan data kita lah, data Betul. pribadi disalahgunakan ya, oleh orang lain. Terus juga di sini ini ada yang namanya, kalau misalnya di Google itu ada Google Foto dan Google Drive. Jangan salah, di Google Foto itu bisa langsung terkoneksi secara otomatis ketika jaringan kita tersambung ke website, ke WiFi gitu. Ke WiFi itu kita bisa meng-on-kan itu. Itu kalau mau dimatikan Google Fotonya, matikan aja. Kayak gitu.
semua datanya bisa terangkum di Google Foto. Ketika smartphone kita terkoneksi sama WiFi gitu. Itu di Google Foto. Jadi semua data kita secara pribadi itu orang lain bisa tahu ketika dia sudah masuk ke dalam akun kita. Jadi foto-foto kita yang mohon maaf misalkan lagi makan nih sama ya sama doi kayak gitu. Itu bisa kelihatan sama orang lain. Terus juga tadi kalau kita misalkan bicara tentang hacker, ya kan, di sini ada bukunya wireless hacking itu seperti apa. Nah, di sini kita bisa mempelajari nih bagaimana cara hacker bekerja dan bagaimana cara kita untuk mengamankan akun-akun pribadi kita seperti apa. Jadi selain kita belajar tentang hacker, kita juga belajar tentang keamanan dari akun kitanya sendiri. Biar hacker ini tidak masuk ke akun kita. Makanya perbanyaklah membaca ya, baik itu buku secara offline maupun secara online. Kan banyak nih buku-buku kan, bisa di-download di mana aja nih, karangan si A, si B, si C itu banyak banget, tinggal kita download aja. Ada download yang berbayar, ada juga download yang gratis. Free. Iya, kita sih cari yang free aja. Yang free aja namanya juga mahasiswa. Free kan gitu. Kita yang namanya di Universitas Muhadi Setiabudi nih, itu sudah punya digital library di sini. Nah, teman-teman bisa membuka, bisa mengakses digital library dari Universitas Muhadi Setiabudi. Di situ banyak buku-buku terbaru, buku-buku terpopuler. Asal kalian masuk, gampang kok caranya. Ya kan, tinggal masuk ke perpustakaan, daftarkan diri kalian, pakai KTM, udah cukup, nggak pakai KTP KK kayak gitu, repot-repot juga, apalagi SKTM. Emang kita mau dapat bantuan gitu kan? Nggak mungkin juga untuk melakukan seperti itu Pak. Iya, nah udah tinggal masuk aja ke perpus, bawa KTM, terus ngomong Mbak atau sama penjaganya, Bu, saya mau akses untuk digital library, buatkan akun untuk saya. Selesai, habis itu semuanya akan terkoneksi akunnya nanti terkoneksi sama wifi yang ada di Universitas Muhadi Setiabudi, itu yang pertama. Yang kedua, akunnya akan tersambung ke digital library dan sistem akademiknya gitu. Semuanya terkoneksi satu server gitu. Dan jangan sampai tadi passwordnya juga itu harus kita rubah, hanya kita yang tahu juga. Nah, diusahakan ketika menyimpan itu kalau misalnya kita buka browsing, jangan klik save untuk sandinya. Biasanya kan ada untuk save. Itu sandinya itu bisa diketahui sama yang nge-hack semuanya. Data bank juga semuanya bisa masuk di dalamnya. Berarti nggak boleh di save gitu Pak? Iya, kalau misalkan Google minta save untuk sandinya, itu jangan di save, udah di blok aja. Kalau sudah terkandung save, bisa kok dari sini kita rubah, ya kan? Iya sih Pak. Contohnya tadi masuk ke akun pribadi, kelola, terus masuk ke keamanan. Di situ akan ada tulisan akun tertaut sama siapa aja nih, web mana aja nih di dalamnya, kayak gitu. Nah itu bisa diputus koneksikan. Mungkin itu ya ada tips dari Pak Alim ya yang sangat bermanfaat biar kita nggak kena hack ya Pak. Iya. Tapi saya pernah loh sekali kena hack. Serius Pak? Iya. Saya sendiri pernah kena hack. Ke hack akunnya atau? Ke hack orangnya Mbak. Waduh. Main itu. Waktu masih bujangan, tapi kalau sekarang mah jangan sampai hack. Soalnya keamanannya super ketat udah punya bini. Siap. Udah punya anak juga, mau gimana? Iya Pak. Salah sedikit tidak dapat pintu rumah. Nah, saya nggak sedikit aja udah kalah kau. Awas hati-hati. Gak dapet pintu bisa-bisa. Ibaratnya belok kanan itu rumah sakit, belok kiri itu kuburan. Nah, mau taruh di mana lu? Lurus aja nyampe. Iya Pak. Oke. Bahasanya gitu kalau orang udah meninggal. Siap. Cukup sekian ya Pak, terima kasih atas materinya.
Wah, bukan materi, saya kayak apa aja ini. Pokemon. Ya guys, namanya juga Pokemon. Pokemoni. Oke. Saya minta nih, Mbak. Oh, monggo Pak, Monggo, Ini dihabiskan. udah terakhir Tim, nih. monggo dibungkusin tim. Bungkus. Ya, oke. Untuk kalian yang baru join channel kami, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan nantikan bintang tamu spektakuler lainnya gitu. Dengan materi-materi yang mungkin seru sekali, oke? Sekian dari kami, Badan Eksekutif Mahasiswa dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammad Setiabudi yang berakreditasi A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokemon